Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan yang sudah pergi lama kembali mendekat kepadamu. Ya, jadi ada 3 sebab ya. Mantan sudah pergi lama nih, tanpa kabar berita, dengan memblokir seluruh akun-akun media sosial kita ya, dan seterusnya. Dan tiba-tiba yang bersangkutan nongol, mengajak kembali berkomunikasi dan kembali mendekati Anda. Jadi sebabnya yang pertama, dia menemui kegagalan dengan orang ketiga yang merebut dia dari sisi Anda. Ya, jadi manusia itu kan ketika dia melangkah, maka peluang keberhasilan atau kegagalan itu selalu sama besarnya. Ya, selalu 50-50. Ketika mantan lebih memilih pergi dengan orang ketiga, dia kan belum mengenal siapa orang ketiga ini. Apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, kan hanya pada permukaannya saja. Ya, kelihatannya kaya. Apa iya yang dilihat itu betul-betul 100% miliknya? Jangan-jangan memang kelihatannya kaya, tapi kayanya dari berhutang. Sehingga begitu bersama orang ketiga, bukannya jadi tambah kaya, malah ikut membayar hutang atau nyaur utang orang ketiga tadi. Dan itu kan tidak ada orang yang paham seperti itu. Sehingga memang saat orang pergi, peluang untuk gagalnya cukup besar. Dan ketika gagal, maka peluang dia untuk kembali kepada Anda juga masih terbuka lebar ya. Kemudian yang kedua, dia pergi sendiri. Artinya tidak ada faktor orang ketiga di situ. Bisa jadi karena faktor kejenuhan ya. Pacarannya kelamaan. Saya sering betul tuh mengamati dan menasihati yang lama-lama pacaran itu, ayo segera menikah, saya bilang. Karena nanti Anda kelamaan itu ujung-ujungnya jenuh. Ya, maka banyak orang bilang pacaran dengan si A, nikahnya dengan sahabatnya ya. Kenapa ya? Karena jenuh tadi. Ya, atau pacarannya dengan si A, nikahnya justru dengan seseorang yang baru dia kenal 1 bulan. Kejenuhan. Orang yang terlalu lama pacaran itu biasanya jenuh. Dan disitulah kemudian orang akan berpisah. Maka mayoritas memang orang yang pacarannya lama gagal menikah dengan pacarnya tadi karena kejenuhan. Karena itu pacaran itu sangat tidak dianjurkan. Ya. Jadi cukup mengenal beberapa bulan, kalau sudah siap segera menikah. Karena tadi kalau pacaran jenuh, ujung-ujungnya akan berpisah. Nah, dia pergi nih karena mungkin mengalami kejenuhan dengan Anda. Tapi ternyata di dalam proses pencariannya dia tidak bisa menemukan seseorang ya yang mencintai dia. Dan disitulah kalau sudah gagal mentok, maka dia akan terfikir untuk kembali kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, dia mungkin sudah menemukan seseorang yang baru, tetapi dia tetap gagal move on dari kita. Jadi orang ya
yang kelihatannya sudah punya pasangan baru, apa iya dia sudah move on? Kalau move on itu definisinya adalah betul-betul sudah melupakan kita. Karena mayoritas juga kelihatannya sudah bahagia dengan seseorang yang baru. Itu kan di foto di Instagram mereka. Tapi di dalam dialog yang mereka bangun dari pagi sampai pagi lagi, sampai besok, bulan depan, sampai berbulan-bulan, materi pembicaraannya itu secara refleks. Diskusi ke sana, temanya tentang bisnis. Tahu-tahu dia nyebut nama kita karena punya pengalaman bisnis bareng dengan kita. Dia pernah mengunjungi sebuah tempat, tahu-tahu menyebut nama kita karena sering berkunjung ke tempat tersebut. Ya. Kemudian bicara makanan, tahu-tahu dia nyebut nama kita karena itu adalah makanan favorit kita. Ya, jadi pasangannya akhirnya mangkel, sehingga memutuskan untuk pergi, ya, karena selalu dibanding-bandingkan. Maka disitulah kemudian yang bersangkutan akan tahu bahwa ternyata kita amat sangat berpengaruh di dalam kehidupannya. Ya, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, kemanapun dia melangkah, apapun yang dia makan, itu selalu terhubung dengan memori bersama kita dulu. Ya, nah sekarang sambil menunggu dia kembali nih, bagi yang masih berharap agar mantannya kembali. Ya, kan kalau yang pergi ini mantan suami atau mantan istri, ya, Anda menunggunya kembali, menurut saya sih baik-baik saja. Ya, dan tidak ada yang mubazir di situ, karena memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar, kan. Apalagi misal di dalam keluarga itu sudah ada anak-anak, kan? Jadi menunggu mantan kembali demi kemaslahatan masa depan anak-anak itu kan sesuatu yang amat sangat indah juga, ya. Nah, maka yang perlu Anda lakukan adalah bersabar, ya, dan kemudian memperbaiki kualitas sholat Anda, karena sholat yang berkualitas itu adalah kunci doa yang terkabul. Sholatnya berkualitas, selesai sholat Anda berdoa, maka insya Allah doa Anda adalah doa yang terkabul. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, perbaiki kekhusyukan sholat kita, mulai sholat yang khusyuk, maka insya Allah disitulah pertolongan akan segera turun bagi Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.